Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Sejiwa Official, channel yang membahas info seputar kartu prakerja, pelatihan prakerja, dan kendala prakerja. Oke, tanpa berlama-lama, tanpa basa-basi yang panjang, di video ini saya akan kasih tahu bocoran soal tes kemampuan dasar dan motivasi untuk pendaftar baru di kartu prakerja. Jadi buat kalian simak video ini sampai selesai, jangan sampai di skip ya, biar kalian paham dan kalian juga bisa mencatatnya atau kalian sediakan kertas untuk mencatat jawabannya ya, karena saya nggak akan lama-lama agar kalian bisa langsung tahu jawabannya untuk setiap soal yang diberikan ya. Sebelum kita lanjut, jangan lupa kalian support channel kami dengan cara klik tombol subscribe, like, komen, dan share video ini agar selalu bermanfaat buat kita semua, khususnya sahabat kartu prakerja. Oke, lanjut. Oke, jadi setelah kemarin kalian mengisi data diri untuk pendaftar baru di kartu prakerja, langkah selanjutnya kalian akan dibawa ke pernyataan pendaftar. Di sini kalian tinggal jawab ya. Tinggal jawab pernyataan ini ya aja. Setelah itu kalian akan dibawa ke tes motivasi dan kemampuan dasar ya. Di sini kalian bisa baca-baca dulu untuk ketentuannya ya, jadi kalian bisa paham ya. Ada 27 pertanyaan ya atau soal di tes ini. Jadi buat kalian catat aja jawabannya yang saya berikan ya. Oke, langkah selanjutnya kita akan memulai tes gelombang atau tes kemampuan dasar ya dan motivasi. Oke, kita akan masuk ke pertanyaan pertama ya. Mungkin kalian bisa boleh baca-baca dulu di sini. Dan untuk jawabannya nomor 1 adalah D ya. Terus kalian klik berikutnya. Untuk pertanyaan kedua, saya ingin bekerja agar bisa memenuhi kebutuhan ekonomi dan fisik, sandang, pangan, papan. Jawabannya B, sangat setuju ya. Kalian di sini jawab B ya. Lalu kalian klik berikutnya. Oke, untuk pertanyaan yang ketiga, kita lanjut pertanyaan ketiga. Saya ingin bekerja agar bisa membantu membiayai pendidikan anggota keluarga. Jawab saja C ya, sangat setuju. Lalu kalian klik lagi berikutnya. Lanjut ke pertanyaan keempat ya. Saya merasa senang bisa bekerja untuk mendapatkan penghasilan dari jerih payah sendiri, meskipun hanya menjadi buruh dan serabutan. Kalian jawab aja B, sangat setuju. Lalu kalian klik berikutnya ya. Untuk pertanyaan kelima, bekerja dan menjadi orang sukses merupakan cita-cita saya. Ya, kalian jawab B ya, sangat setuju. Oke, lanjut lagi. Setelah menyelesaikan pendidikan, saya memilih bekerja karena tidak telah mendapatkan bimbingan dan arahan dari orang-orang di sekitar. Jawab saja B ya, sangat setuju. Jadi kalian di sini jawab B, sangat setuju. Oke, kita lanjut berikutnya ke pertanyaan nomor 8 ya. Saya merasa bangga bisa bekerja dan membantu meringankan beban ekonomi keluarga. Sini jawabannya D, sangat setuju. Oke, berikutnya ya. Saya ingin hidup mandiri dan meringankan beban ekonomi keluarga dengan cara bekerja. Jawab saja D, sangat setuju. Oke, lanjut. Dengan bekerja saya berharap hidup saya akan sejahtera. Jawab saja A, sangat setuju. Oke, lanjut. Saya merasa lebih muda dan terpandang di mata masyarakat ya. Lalu jawab aja di sini C, sangat setuju. Oke ya. Kita lanjut lagi. Saya ingin bekerja sesuai dengan bidang dan minat. Pasti ya. Kalian bekerja harus sesuai dengan hati ya, bidang dan minat. Di sini jawabannya adalah C, sangat setuju. Oke, kita lanjut berikutnya. Setelah menyelesaikan pendidikan, saya memilih bekerja karena desakan ekonomi keluarga. Di sini jawabannya setuju aja ya. Setuju aja ya, karena untuk masalah ini kan ada banyak faktor di sini ya. Jadi ada biasanya desakan keluarga atau hal yang lain. Mungkin kita
ingin cita-cita juga ya, meraih cita-cita, jadi jawab saja setuju. Lanjut, setelah menyelesaikan pendidikan saya lebih baik menganggur. Aduh, ini jawabannya tidak setuju dong ya. Pasti berikutnya. Oke, saya tidak yakin sukses jika bekerja. Jawabannya tidak setuju. Oke, lanjut ke berikutnya ya. Ini pertanyaan nomor berapa tadi itu? Saya tidak akan bekerja setelah menyelesaikan pendidikan meskipun keluarga membutuhkan saya untuk meringankan beban ekonominya. Jawabannya adalah tidak setuju ya, D. Oke, kalian catat baik-baik ya. Untuk pertanyaan berikutnya ini adalah berapa nilai dari 2A ditambah dalam kurung 10 dikurangi 25 tutup kurung B jika A sama dengan 2B, maka oke, disitu jawabannya udah kalian temuin ya. Jadi kalian catat aja. Lalu untuk soal ini adalah 153 kurangi 3 kali 15 tambah, oke, kalian bisa siapkan kalkulator, tapi kalian bisa langsung catat jawabannya di video ini. Untuk pertanyaan ini jawabannya C, 234 ya. Berikutnya 32 kali 7. Oke, untuk jawabannya adalah 224 ya, A. Oke, berikutnya ini tentang presentase ekspor jagung ya. Ekspor jagung yang lebih dari 25% itu adalah Indonesia ya, yang pasti abu-abu. Lalu di sini jawabannya A ya. Kan langsung jawab aja A. Oke, kita sambil scroll dulu ya. Jadi takut salah, tapi kebetulan saya sudah menjawabnya dan insya Allah semuanya itu benar ya. Terus lanjut ke pertanyaan berikut adalah grafik yang menunjukkan persentase kelulusan SMA prakerja dan dari tahun ke tahun ya, berdasarkan jenis kelamin ya. Untuk yang oranye muda itu perempuan dan yang tua itu grafik dari laki-laki ya. Ya, langsung ke pertanyaan intinya, berapa selisih persentase kelulusan perempuan dan laki-laki di tahun 2020. Kalian fokus ke 2020, di situ adalah 80 sama 85. Jadi selisihnya hanya 5%. Hanya 5% saja. Jadi jawabannya adalah C ya. Kalian klik lanjutkan. Oke, di pertanyaan berikut adalah panggung aktor. Ya. Ini adalah seperti tes apa ya, di sekolahan dulu loh. Jadi kayak perpustakaan adalah dosen kayak gitu, kayaknya kurang pas ya. Musik adalah konduktor, kurang pas. Dan ring petinju. Ya, ini langsung aja jawab, kalian jawab C ya. Kalian langsung jawab C aja biar kalian nggak pusing-pusing ya mikirin soal apa pertanyaan di soal ini ya. Kalian langsung jawab aja C, ring petinju. Oke, setelah itu kalian lanjut ya. Ini hampir sama. Sinonim dari kata cakap adalah sinonim itu persamaan kata sebenarnya. Persamaan kata dari kata cakap yaitu mumpuni atau memumpuni ya. Kalian langsung aja jawab C ya. Atau kalian yang masih berpikir lagi, kalian bisa pikirkan lagi dan cermat baik-baik setiap pertanyaannya ya. Tapi untuk jawaban ini kalian jawab aja C ya. Oke, lanjut ya. Noda hitam akan tampak jelas pada pakaian putih. Noda hitam akan tampak jelas pada pakaian hitam. Deterjen dapat digunakan untuk menghilangkan noda. Ya, kesimpulannya adalah di sini deterjen membuat noda hitam tampak tidak jelas pada pakaian hitam dan noda putih. Kalian jawab B ya. Ya, kalian jawab B. Oke, kalian bisa ulangi pertanyaannya atau kalian bisa ambil kesimpulan sendiri. Tapi menurut saya yang paling tepat adalah B. Ya, kalian jawab B. Oke, lanjut berikutnya ya. Tidak ada orang yang pintar mencontek saat ujian. Beberapa orang yang mencontek saat ujian adalah orang yang malas belajar. Kesimpulannya,
Semua orang malas mencontek saat ujian. Semua orang pintar pernah malas belajar. Beberapa orang yang malas belajar bukan orang yang pintar. Beberapa orang pintar tidak perlu belajar untuk ujian. Oke, jadi kalian bisa baca dulu, ambil kesimpulannya, dan di pertanyaan ini jawabannya adalah C ya. Beberapa orang yang malas belajar bukan orang yang pintar. Itu yang paling tepat ya. Oke, lanjut kita di pertanyaan ini, adalah pertanyaan terakhir ternyata, sobat. Jadi sudah saya yakin dengan semua jawaban? Ya, sudah. Oke. Jadi itu adalah tes di pertanyaan terakhir. Mungkin cepat ya, kalian bisa jawab atau catat di kertas ya. Untuk tes selesai, kemudian kalian bisa cek dashboard kalian. Untuk saat ini gelombang belum tersedia ya, karena gelombang 18 itu belum ada pembukaan atau belum dibuka. Jadi buat kalian tetap update channel ini terus biar kalian tidak ketinggalan info selanjutnya tentang kartu prakerja ya, khususnya nanti saat pembukaan di gelombang 18. Oke, jadi semoga di video ini kalian bisa menjawab soal-soalnya dengan benar ya, sesuai dengan tutorial yang saya berikan, dan semoga kalian yang belum lolos nih khususnya bisa lolos di gelombang 18. Amin. Oke, jadi videonya sampai di sini dulu. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.